Setelah sholat Jumat tanggal 23 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 2026 Miladiah, insyaallah yang akan jadi khatib Tunku Syahrial Anwar SHI dan Imam Ustaz Muhammad Ikrar, sedangkan muadzin Ustaz Danuri. Akhirnya kepada khatib dan muadzin dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan khatib menyampaikan beberapa nasihat, semoga bermanfaat bagi khatib sendiri dan umumnya para jamaah sekalian. Namun sebelumnya khatib mengajak, mari senantiasa kita meningkatkan iman kepada Allah, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan sudah mendekati akhir. Kita berada di hari yang ke-23 daripada bulan suci Ramadan, menandakan bahwa bulan mulia sudah hampir meminta izin kepada kita. Lebih kurang 7 atau 8 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka sudah sepatutnya kita bersedih karena kita ditinggalkan oleh satu bulan yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpisah dengan Ramadan itu berpisah dengan kebaikan. Berpisah dengan Ramadan, kita akan berpisah dengan nuansa kebaikan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan yang penuh ampunan, bulan Ramadan yang penuh rahmat dan etikum minanna, yang tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Sepatutnya kita ini merenung sedikit. Sudah 20 hari kita menjalani bulan suci Ramadan, berpuasa di siang harinya, melaksanakan amal-amal sunnah di malam harinya. Sejauh ini kira-kira apa yang sudah kita rasakan di hati kita masing-masing? Apakah kita merasakan semakin dekat dengan Allah? Apakah kita merasakan semakin tumaninah, rasa tenang di hati kita? Atau malah sebaliknya, kita sehari-hari bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi semakin menjauh? Atau hari-hari yang kita lalui semakin hari bukan semakin rasa tenang yang kita dapatkan, melainkan rasa yang tidak enak hati, rasa yang membuat kita seolah-olah kita punya begitu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir Ramadan ini merupakan babak final, babak penentu antara diterima atau ditolak amal kita selama 20 hari yang pernah kita jalani, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Akhir Ramadan ini merupakan ujian bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji konsistensi kita. Apakah kita masih konsisten dengan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, atau malah sebaliknya? Apakah kita masih membaca Al-Quran,
Apakah kita masih banyak beristighfar memohon ampunan kepada Allah? Apakah kita masih sering-sering bersedekah sebagaimana awal-awal semangatnya di awal-awal Ramadan? Maka di akhir Ramadan ini itu apa yang pernah kita lakukan di awal-awal Ramadan akan teruji kembali, akan dilihat kembali oleh Allah. Siapa yang masih bertahan dengan kebaikannya? Siapa yang orang yang tidak bertahan dengan apa yang pernah dibina 20 hari sebelumnya? Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, berbuat baiklah kalian di sisa-sisa Ramadan agar kalian mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita besar kita sebagai umat muslim, cita-cita besar kita sebagai hamba Allah di atas permukaan bumi Allah ini, setelah selesai Ramadan yang kita harapkan adalah pengampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah tidak memberikan pengampunan kepada kita sampai selesainya Ramadan, maka kita akan tergolong orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang merugi, bukan hanya rugi di dunia, bahkan nanti akan kita dapatkan kerugian kita di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang sedikit ini jangan sampai kita sia-siakan. Ayo kita dorong iman kita dengan banyak-banyak i'tikaf di masjid, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak-banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah agar kita diberikan kekuatan di akhir Ramadan ini. Mintalah kepada Allah agar Allah memperhatikan kita dengan pandangan rahmat dan cintanya. Jangan sampai kita diperhatikan oleh Allah dengan pandangan kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa, sering-seringlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paksa sedikit tubuh kita agar sedikit tidur di malam hari. Hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Duk bak warung baik boleh training tak dia untuk sementara hindari ini. Tuan hadir duk silakan. Cuma jangan sampai kita terlalu lama di warung kopi lalu kita melupakan rahmat Allah yang begitu besar di akhir-akhir Ramadan ini. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Carilah keberkahan di masjid Allah. Ubah sedikit pola kehidupan kita di akhir Ramadan ini. Kalau biasanya kita sering duduk di luar masjid, maka mulai sekarang detik ini yang sisanya lebih kurang 7 hari lagi, perbanyaklah kita duduk di i'tikaf di dalam masjid Allah ini. Perbanyaklah melihat, menyentuh mushaf Al-Quran. Perbanyaklah kita banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah kirimkan rahmat, agar Allah berikan kita pengampunan yang luar biasa kepada kita. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwasanya ketika Ramadan itu mau berpisah, maka seluruh isi langit dan juga isi bumi selain manusia dan jin, mereka akan menangisi kepergian Ramadan. Mereka akan menangisi tentang kepergian Ramadan yang begitu jauh. Karena kata mereka, li'annal musibah li ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut makhluk Allah yang bukan jin dan manusia, kepergian Ramadan itu adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan musibah? Li'anna da'wah mustajabah. Karena setiap doa-doa kita itu dipercepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun kebaikan yang sifatnya amal kepada Allah, itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kebaikan pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini tidak akan pernah kita dapatkan di luar daripada bulan suci Ramadan. Sehingga seluruh makhluk Allah termasuk malaikat-malaikat menangisi tentang kepergian Ramadan ini. Kenapa kita tidak tersentuh hati untuk menangis kepergian Ramadan? Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mungkin tahun depan akan datang kembali sebelum kiamat tiba. Tapi apakah kita ada jaminan untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya? Maka tentu kita berharap kepada Allah agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Walaupun kalau seandainya dalam takdir Allah ini Ramadan terakhir bagi kita, maka jangan sampai
Ramadan ini membuat kita rugi di dalamnya. Sebaiknya di sisa-sisa Ramadan ini mari kita pererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Mari kita peduli kepada istri dan kepada juga anak keluarga kita dan sanak saudara, agar Allah semakin memperhatikan kita di akhir-akhir Ramadan ini. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Rabbi, jadikan umur-umur kami sebaiknya di ujung. Jadikan umur-umur kami ini baik di penghujungnya. Maksudnya jadikan umur kami ini husnul khatimah di akhirnya. Wa khairu amali khawatimah, dan amalku pada akhir hayatku itu adalah sebaik-baik amal yang pernah terucap. Kalimat-kalimat yang muncul di mulut kami ketika akhir hayat kami adalah kalimat-kalimat yang membuat Engkau cinta kepada kami ya Allah. Kalimat-kalimat yang membawa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa khairal ayyami yauma alqaka. Dan jadikan hari terakhir kami adalah hari bertemu denganmu nanti di surga ya Allah. Ini doa yang sangat mustajabah di bulan ini, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa ini di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan datang tidak hanya membawa segudang kebaikan, tapi Ramadan juga kata Nabi akan menjadi syafaah di hari kiamat nanti. Ramadan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan berubah wujud, lalu bersujud sungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diungkapkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hari kiamat Ramadan akan datang dalam bentuk wajah yang sangat indah sekali. Lalu Ramadan itu bersujud di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Ramadan, "Wahai Ramadan, mintalah apa saja terhadap orang-orang yang telah menunaikan hakmu. Mereka telah berpuasa di siang hari, menahan haus dan juga menahan lapar. Minta kepada mereka, kepada aku," kata Allah. Pada saat itu Ramadan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, izinkan saya mengambil orang-orang yang telah menunaikan hak saya ketika mereka hidup di dunia. Izinkan saya untuk mengambil orang-orang yang pernah berpuasa di bulan suci Ramadan ya Allah, ketika di padang mahsyar tidak ada perlindungan lain selain perlindungan Allah." Maka pada saat itu datang Ramadan minta kepada Allah, "Ya Rabbi, berikan saya izin untuk mengambil orang-orang yang telah pernah menunaikan hakku. Mereka berpuasa di bulan suci Ramadan." Lalu seluruh orang-orang yang pernah berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepada Ramadan, "Wahai Ramadan, apa yang engkau kehendaki setelah engkau kumpulkan orang-orang yang pernah menunaikan hakmu berpuasa di bulan suci Ramadan?" Maka pada saat itu Ramadan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, berkenanlah engkau memberikan mahkota kebesaran kepada orang-orang yang telah pernah menunaikan hakku, yaitu mereka berpuasa di bulan suci Ramadan." Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan 1000 mahkota kepadanya untuk diberikan kepada kita yang pernah berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu Allah berfirman lagi kepada Ramadan, "Wahai Ramadan, apa lagi yang ingin engkau minta kepadaku?" Maka Ramadan juga kemudian menjawab daripada permintaan Allah Subhanahu wa taala, "Ya, berilah pengampunan kepada mereka. Kalau mereka semasa hidup mereka pernah berdosa kepadamu ya Allah. Kalau mereka semasa hidup pernah bermaksiat kepadamu dan menutupi pahala mereka sehingga lebih besar dosa maksiatnya daripada pahala puasa, maka berilah pengampunan kepada mereka ya Allah." Kita didoakan oleh Ramadan agar Allah mengampuni dosa kita, karena itulah fungsi daripada berpuasa Ramadan, akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Aceh ini, gedang pika, gedang kaki, untuk membela gedanya umat, membela gedanya orang-orang yang pernah
berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka pada saat itu pun Allah berfirman lagi kepada Ramadan, wahai Ramadan, mintalah lagi terhadap orang-orang yang pernah menunaikan hakmu ketika mereka berada di bumiku dan mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan pada saat itu terakhir meminta kepada Allah, ya Rabbi, mohon tempatkanlah orang-orang yang berpuasa Ramadan dekat dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya kasih sayang syafaat Ramadan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Dia akan menjadi tameng di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membela kita 100% di hadapan Allah. Lalu Ramadan meminta kepada Allah agar orang-orang yang pernah menunaikan haknya di atas permukaan bumi Allah ditempatkan di surga Jannatul Na'im bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa. Ini yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh penyesalan yang akhir, penyesalan yang membara bagi orang-orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dia Ramadan tidak dia manfaatkan sebagai bulan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Alangkah ruginya orang-orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, tapi dia abai dengan kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan. Bahkan dia bermaksiat kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Mereka tidak mau berpuasa di siang harinya, bahkan di malam harinya pun mereka asyik berkelana ke sana kemari demi memuaskan nafsu dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan ini, sekalipun di awal-awal Ramadan kita begitu lemah dalam berpuasa, sedikit amal ibadah kita, tapi kalau di akhir Ramadan ini kita berfokus betul kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan ini kita bersungguh-sungguh betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kemalasan kita 20 hari yang lalu tidak akan pernah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung penghujungnya. Kalau penghujung ini kita sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidup yang lebih baik, dimudahkan segala urusan, diterima seluruh amal-amal kita walaupun kecil, maka di akhir bulan suci Ramadan ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di awal-awal Ramadan kita nyohanan kubur satu, sekalipun di awal Ramadan kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, sekalipun di awal Ramadan kita pernah tinggal salat wajib, namun di akhir ini kita duduk bersimpuh di hadapan Allah, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ampunkan dosa saya. Berilah saya pengampunan-Mu ya. Saya sangat menyesal telah meninggalkan salat. Saya sangat menyesal ya Allah tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Seluruh keburukan-keburukan kita, maksiat-maksiat kita, walaupun kita tidak beribadah, tidak menyembah Allah di awal-awal Ramadan, tidak pernah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihitung adalah apa yang kita lakukan. Penyesalan-penyesalan akhir kita itulah yang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat kita nyoba akhir Ramadan meninggal dunia, maka kematian kita itu adalah kematian yang membawa rahmat, kematian husnul khatimah, kematian yang tidak akan pernah merasakan bagaimana pedihnya siksaan azab kubur, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, tidak akan dirasakan bagi orang-orang yang meninggal di akhir Ramadan. Karena orang yang meninggal di bulan suci Ramadan itu adalah rahmat Allah, tidak ada siksaan kubur bagi mereka.
Bahkan kalau mereka dalam meninggalnya dalam keadaan taat kepada Allah, juga tidak pernah merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat dan dahsyatnya pada mahsyar. Dakhala jannah bighairi hisab. Orang tersebut masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semuanya yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, di detik-detik Ramadan ini mau berakhir lebih kurang seminggu lagi, marilah senantiasa kita pasang niat kembali agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita menjadi hamba-Nya yang terus bersyukur, yang terus taat, yang terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga maudum amai kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat Lulu Tuan sampaikan. Terima kasih atas segala banyak perhatiannya. Mohon maaf atas segala banyak kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين اهدنا الصراط المستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقيموا الصلاة.